Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Maksudnya gimana sih? Ya, intinya begini teman-teman. Sebagaimana yang telah tertera dalam sebuah hadis, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menciptakan takdir kita, baik itu maut, rezeki, dan termasuk dengan jodoh kita sendiri. Sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Jadi gak usah risau, gak usah khawatir dengan jodoh itu. Misalnya nih, kita merasa umur ana udah segini, udah matang buat berumah tangga, kok belum ada yang datang ya? Kok hilal jodoh ana belum kelihatan juga ya? Ya mungkin karena waktunya belum tepat aja. Kok ana gagal mulu ya? Mau nikah kok gak bisa-bisa sih? Kenapa ya? Kok orang yang pacaran, padahal kan pacaran itu diharamkan, tapi mereka yang berpacaran bisa menikah dengan pacarnya itu ya? Gimana sih? Ya mungkin itu ujian buat mereka, karena kan pacaran yang berkah itu hanya pacaran setelah menikah, yakninya pacaran halal. Ya mungkin setahun 2 tahun berjalan dengan lancar. Yang namanya pacaran itu adalah zina, dan yang namanya pernikahan itu adalah ibadah yang terlama yang kita lakukan. Setiap pernikahan mau seharmonis apapun, pasti akan tetap ada konflik, pro dan kontra. Tentu kita akan selalu memperbaiki diri, memantaskan diri, dan muhasabah setiap hari. Makanya kita disunahkan ya, kalau yang bagi suami istri setiap sebelum mau tidur itu saling bermaaf-maafan gitu kan. Nah, ada juga nih yang bilang kalau nggak pacaran ketemu jodohnya di mana? Cara dapetin jodohnya gimana? Hei, sadar kalau janji Allah itu pasti, karena Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, semua orang adalah orang yang baik, tetapi hanya ada satu orang yang baik lagi tepat untuk menjadi jodoh kita. Jadi percayalah, ketika waktunya sudah tiba, ketika waktunya sudah tepat, maka kita akan dipertemukan dengan orang yang pantas untuk kita, dan kita akan dipersandingkan di dunia juga di akhirat. Dan ketika kita membersamainya, maka kita akan menjadi sosok yang lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan menjadi yang lebih bertakwa dan tawadu. Amin. Jadi jangan ada ya teman-teman di sini yang kepikiran untuk kalau nggak pacaran gak bakalan dapet jodoh. Sekarang pacaran aja dulu, nanti kan Allah Maha Pengampun. Ya nanti tinggal taubat aja, pasti diampuni. Hei, sadar. Itu persepsi dari mana? Kan belibet tuh. Itu persepsi dari mana? Sadar gak sih? Itu menzolimi diri sendiri. Dan menurut anak sendiri, itu juga syirik gak sih? Kenapa? Karena gak percaya sama Allah, gak percaya sama takdirnya Allah. Udah deh, serahin aja semuanya sama Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu. Masa kamu yang lebih tahu? Iya kan Allah yang menciptakan. Masa kita yang lebih tahu? Ya enggak dong, ya kan? Nah, sejatinya di zaman sekarang, kan akhir zaman nih, tentu lebih susah ya bagi akhwati fillah untuk lebih menjaga diri, menundukkan pandangan. Apalagi nih, teknologi zaman sekarang ini sangat canggih. Ada nih yang namanya dunia virtual. Emang sih gak pernah ketemu,
Terus gimana konsekuensinya kalau sama-sama saling sayang? Terus berjanji kepada yang belum pasti, bikin komitmen bakalan nikah beberapa tahun lagi. Janji ini, janji itu, bla bla bla, begini begitu. Bah, tapi dia nggak berani buat samperin ke rumah, berhadapan ke abi kita. Itu namanya gimana? Itu sama aja namanya dengan pacaran. Kenapa Ana bilang pacaran? Ya karena itu hubungan tetap dijatuhi dengan yang namanya zina. Sejak kapan sih pacaran atau zina diperbolehkan? Dalil mana coba? Ya mungkin ada sebagian orang yang bilang boleh, tapi pacaran yang konteksnya boleh itu ya pacaran setelah menikah, jadi pacaran halal. Karena pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang mana artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dijelaskan sangat dilarang sekali nih. Nah, pada zaman ini sungguh disayangkan banget nih teman-teman semuanya yang kejebak cinta virtual terus dimodosin sama ikhwan modus, yang mana kalau ada berteman itu antara lawan jenis itu sih boleh ya, tapi kan ada adabnya juga. Mau chattingan aja harus yang penting-penting aja. Kalau mau kasih emoji ya mending saran anak gak usah pakai emoji. Ya kalau mau ngomong ya bagusnya juga pakai perantara. Ya sekarang juga banyak sih ikhwan modus, apalagi modusnya itu modus islami kan. Ngingetinnya bukan selamat siang, selamat malam, semoga mimpi indah, kamu udah makan belum, makan dulu gih nanti sakit. Tapi ingetinnya sekarang gini nih, udah sholat belum, sholat dulu, udah ngaji belum, puasa yuk hari ini. Ya mungkin boleh sih saling mengingatkan ya, tapi tanpa benih-benih cinta, tanpa rasa-rasa suka. Ya memang sih di zaman sekarang ini banyak banget yang kejebak sama yang namanya cinta virtual. Nah, boleh gak sih yang namanya kita itu menawarkan diri kepada ikhwan yang soleh? Ya boleh dong, karena pada beberapa kisahnya dan pada beberapa hadis dijelaskan di mana beberapa akhwat pada di zaman Rasulullah SAW banyak tuh yang menawarkan diri kepada beliau untuk dinikahi. Salah satunya istri beliau, yakininya Ummu Khadijah. Tapi saran Ana sih lebih baik menjadi Zulaika. Ya karena mencintai penciptanya dulu agar didekatkan dengan ciptaannya. Atau mungkin seperti cintanya Aisyah. Setiap cinta itu pasti ada konsekuensinya. Ya kalau mencintai seperti versinya Aisyah ya mencintai di dalam diam ya juga gak akan enak. Ya dia juga gak bakalan tahu perasaan kita. Kalau misalnya perasaan itu sudah terlalu tinggi, membubung, itu juga sangat tidak baik buat diri kita sendiri. Ya kalaupun menjadi Zulaika ya mungkin awalnya dia terlalu agresif ya, tapi kita jangan contoh yang itunya. Kita contoh untuk mendekatkan diri terlebih dahulu kepada pencipta kita agar kita didekatkan dengan ciptaannya. Ya mungkin yang paling aman itu ya menjadi Zulaika. Ya kenapa Ana tidak menyarankan menjadi Ummu Khadijah? Ya karena dia juga bukan Muhammad kok. Yakin gak malu dan gak akan kecewa. Gini, kalau memang sudah saatnya, sudah jodohnya, Allah akan membantu kita dan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Sekuat-kuatnya kamu menolak seseorang, jika dia memang jodohmu, maka dia akan selalu datang menghampirimu. Sekuat-kuatnya kamu menggenggam nama seseorang, jika dia memang bukan jodohmu, maka dia akan pergi meninggalkanmu. Segala sesuatu yang diperuntukkan untukmu, sesulit apapun jalannya, maka ia akan tetap menjadi milikmu. Dan segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untukmu, semudah apapun jalannya, ia tidak akan pernah menjadi milikmu. Kalau jodoh nggak akan kemana kok.
gak bakalan ketukar juga. Yang lebih takut itu berjodoh dengan kematian. Gini loh, kayak kapal kan kalau berlayar ya pasti ada dong dermaga terakhirnya. Ya jadi jangan risau, jangan khawatir, tenang. Mending lebih takut dengan yang namanya kematian. Siapa tahu kita lebih dulu berjodoh dengan yang namanya kematian kan. Ya kalau mau dapat yang pantas ya tentu Antuna juga harus lebih memantaskan diri terlebih dahulu. Ya gini loh, kalau misalnya dia aja ninggalin Allah, sanggup Allah aja sudah ditinggalkan, apalagi kamu. Coba bahas beberapa dalil Al-Quran yang membahas tentang jodoh. Jadi setiap orang di muka bumi ini pasti memiliki kisah cinta atau percintaan yang berbeda-beda. Jadi begini loh, cinta itu seperti segitiga, dimana di sisi kanannya adalah kamu, di sisi kirinya adalah dia, dan posisi yang paling atas itu adalah Allah. Jika kamu dan dia mengutamakan Allah karena posisinya Allah itu di atas, maka insya Allah akan menjadi cinta yang luar biasa, yang lebih mencintai Robbinya dulu. Nah, pada Quran surat Al-Anbiya ayat 89 dijelaskan kisah ini diangkat dari kisahnya Zakaria. Kala itu ia berdoa kepada Allah untuk dikirimkan jodoh agar dia tidak merasa kesepian. Nah, apa itu artinya? Yang mana artinya adalah, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Nah, pada selanjutnya ada Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang mana artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penyenang hati. Ayat Al-Quran ini bisa diamalkan untuk memohon kepada Allah agar kita dikirimkan pasangan atau jodoh yang dapat memberikan kesenangan hati. Seseorang yang dapat membuat hati pasangannya menjadi senang. Mungkin ini adalah pelengkap hidup yang ideal. Nah, pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang mana artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya lah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Menjelaskan bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan perempuan dari golongan manusia, bukan dari golongan lainnya seperti hewan atau jin. Yang pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat yang besar bagi manusia, bukan sebaliknya. Pernikahan akan membuat kehidupan seseorang menjadi tentram karena adanya kasih sayang antara suami dan istri. Nah, selanjutnya ada Quran surat Yasin ayat 36 yang mana artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, bagi teman-teman yang belum dipertemukan kembali dengan jodohnya sampai saat ini, tidak perlu khawatir. Ya, Allah telah menerangkan bahwa Ia telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi ingat, seperti yang Anda bilang, harus menunggu waktu yang tepat sampai pasangannya tepat dikirimkan oleh Allah. Dan selanjutnya ada Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang mana artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Ia telah mengutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan memberikan istri serta keturunan. Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah telah menghadirkan jodoh pada umatnya sejak zaman dahulu. Maka Nabi Adam alaihissalam diciptakan tidak seorang diri. Allah juga menciptakan Hawa untuk menjadi pasangan dari Nabi Adam alaihi wasallam. Selanjutnya ada Quran surat
Az-Zariyat ayat 49 yang mana artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dan selanjutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 1 yang mana artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya sendiri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.